Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita panjatkan puja-puji hanya untuk Allah. Rasa syukur atas semua nikmat yang begitu banyak telah Allah berikan untuk kita semua. Kenikmatan iman dan Islam menjadi kenikmatan paling agung yang harus kita syukuri. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita dalam berbagai sisi kehidupan kita. Salawat salam juga untuk keluarga beliau, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di pagi ini, pagi yang istimewa ya, menjelang Idul Adha, eh, di masih di 10 hari pertama Zulhijjah, tentu besok kita udah masuk hari Arafah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita untuk terus fastabiqul khairat, melaksanakan kebaikan terutama di 10 pertama Zulhijjah ini yang begitu banyak amal-amal yang begitu agung yang bisa kita lakukan, dan tentu eh, Idul atau Idul Adha menjadi hari raya yang insya Allah akan kita rayakan, dan berkurban menjadi amal paling agung yang mudah-mudahan kita semua bisa berazam untuk melaksanakan di tahun ini. Dan Alhamdulillah MKI menebar 8 titik lokasi kurban, dan sudah kita pilih beberapa lokasi yang memang sangat minim, daerah yang memang sangat membutuhkan kurban-kurban kita, dan Alhamdulillah sudah banyak muslimin yang bersedia untuk hewan kurbannya ditebar di beberapa daerah yang memang sangat membutuhkan eh, kurban-kurban dari kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan ini amal yang menjadi bekal untuk akhirat kita. Amin Allahumma amin. Di pagi ini alhamdulillah, pagi yang kita berjumpa kembali dengan Ustaz Fahmi Salim, yang biasanya di malam Ahad kita ngobrol banyak tentang Baitul Maqdis, dan Alhamdulillah di pagi ini ada yang istimewa karena kita membahas sebuah buku yang ditulis oleh beliau, buku yang terinspirasi dari kitabnya Imam Al-Ghazali ya, Ya Ayyuhal Walad, dan buku yang berjudul Wahai Anakku, Benahi Adabmu dan Bersihkan Hatimu. Ini menjadi sebuah buku yang insya Allah akan dibahas walaupun sekilas ya, tapi mudah-mudahan jadi inspirasi dan kita memiliki buku ini untuk kita baca dan kemudian menjadi sebuah bekal untuk bagaimana mendidik anak-anak kita, karena ini sebuah buku yang hasil perenungan dari guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentu dipersembahkan untuk kita semua, dan kita tentu tidak hanya membaca, cukup membaca, tapi kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita bagaimana panduan kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah. Makanya tema di pagi ini tentang parenting Nabi, bagaimana para Nabi mendidik anak-anaknya, insya Allah akan menjadi kajian serial setiap Rabu di bulan ini. Insya Allah 3 kali perjumpaan dengan Ustaz Fahmi Salim membahas khusus tentang parenting Nabi. Alhamdulillah guru kita Ustaz Fahmi Salim sudah bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi beliau, memberikan kesehatan dan juga istiqomahan dalam dakwah beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini tentu tema tentang meneladani tokoh sang ayah ya, yang terinspirasi dari Ibrahim alaihissalam, menjadi tema penting yang sesuai dengan apa yang nanti kita akan hadapi, yaitu hari raya. Tentu adalah syariat yang ditinggalkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang alhamdulillah jadi syariat di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Baik, Ustaz Fahmi Salim, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, wa syukur. Ya, Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini tema tentang sekilas saja, mungkin kita tanya dulu tentang buku ini nih. Terinspirasi, kalau saya baca-baca kan sedikit tentang buku ini, memang eh, sebuah dialog, seperti dialog ya. Jadi dialog Ya, terhadap seorang ayah terhadap anaknya. Jadi ada kata-kata wahai anakku. Jadi saya langsung sebuah
apa namanya, nasihat langsung seorang ayah terhadap anaknya. Ini betul. mungkin bisa diceritakan lebih dulu, Ustaz, sebelum masuk nanti ke kajian tentang buku ini, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi, eh, buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu dan Bersihkan Hatimu itu adalah kita susun berdasarkan format dialog ya antara ayah dengan anak ya, terutama itu. Karena memang seringkali kita sebagai orang tua ya jarang ya ngobrol, berdialog dengan anak, apalagi memberikan nasihat. Itu biasanya, kalau memberikan nasihat itu biasanya ya dengan kata-kata perintah Hmm. atau sambil marah-marah, ya kan? Atau apa namanya, ya dalam rangka ya hanya sekedar bertemu ketika makan bersama gitu ya, atau ketika jalan-jalan ya, paling yang dibicarakan adalah hal-hal yang ya tidak substansial ya. Hal-hal yang berkaitan dengan misalnya pelajaran ya, atau pergaulan dengan teman dan lain sebagainya, atau menerima curhatan. Tetapi kita kadang kurang ya memberikan masukan ya, memberikan nasihat kepada anak itu. Padahal pelajaran tentang agama, dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah, muamalah ya, itu seharusnya itu memang diajarkan langsung oleh orang tua ya, bukan dari tangan kedua atau bukan dari guru ya. Jadi kitalah orang tua ini harus menjadi guru pertama bagi anak-anak kita itu. Jadi kalau misalkan keluarga Muslim ya, itu orang tuanya itu betul-betul menjadi guru pertama bagi anak-anaknya, itu saya kira akan mengubah apa namanya, kualitas keluarga kita. Itu satu ya. Jadi itulah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul ya. Jadi anak-anak yang soleh, generasi yang baik itu adalah generasi yang menerima pendidikan langsung apa namanya, tentang akidah, tentang pondasi kehidupan ini langsung dari orang tuanya, ya bukan dari orang lain. Ya, guru itu hanya bersifat komplementer, ya melengkapi, terutama dalam masalah-masalah kehidupan. Ya, ketika orang tua nggak bisa mengajarkan matematika, bahasa, atau ilmu-ilmu keduniaan, ya itu bisa diserahkan kepada guru. Tapi kalau dalam masalah pokok-pokok kehidupan, ya berkaitan dengan akidah, keimanan, keislaman, itu harusnya diambil dari orang tua langsung. Iya, Nah iya. ini, jadi kita jangan keliru menganggap bahwa masalah-masalah ya fondasional dalam pembentukan karakter anak itu semuanya diserahkan kepada guru. Nah itu keliru menurut saya. Gitu Hmm. ya. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana seharusnya bapak ya, ya bapak itu harus berperan, terutama dalam berdialog dengan anak-anaknya. Nah, seringkali kan anak-anak kita itu curhatnya sama ibu, gitu ya. Kenapa nggak kita balik gitu? Curhat itu ya Sama ayahnya ya. sama bapak ya. Karena yang dicontohkan oleh para nabi, oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah dialog antara ayah dan anak, ya, membentukkan karakter gitu. Jadi kita kembalikanlah fungsi keluarga itu sebagai tempat berdialog, tempat untuk menyemaikan nilai-nilai keimanan, ya, nilai-nilai keislaman itu, supaya ada perubahan ya. Perubahan bangsa itu dimulai dari mana sih? Ya pasti dari keluarga. Hmm. Ya, munculnya masalah tawuran, ya masalah sosial anak itu kenapa? Karena keluarganya nggak beres. Ya, kemudian lahirnya fenomena pemimpin-pemimpin yang apa namanya, tidak berakhlak, itu pasti semua berasal dari keluarganya. Ya, kenapa banyak pemimpin korupsi?
Itu karena memang tidak ditanamkan pendidikan anti korupsi di dalam keluarganya. Itu Sejak pasti. kecil ya. Mm. Ya, jadi kenapa banyak pemimpin tidak memberikan keteladanan yang baik? Ya, itu juga pasti akarnya sekali lagi itu adalah dari keluarga. Kemudian banyaknya maraknya tontonan-tontonan ya, kemudian pergaulan bebas ya. Di media sosial kemarin ada apa itu fenomena apa istilahnya grup apa incest ya, penyama apa yang apa sedarah itu ya, Iya. sensasi sedarah itu kan karena apa? Karena kurangnya kedekatan orang tua dengan anak gitu ya. Sehingga atau ada grup misalnya di Facebook ya anak apa LGBT di kalangan anak-anak. Itu kan juga karena kurangnya pengawasan, kurangnya dialog dan pendekatan orang tua dengan anak-anaknya. Jadi ini kenapa ini semua terjadi? Karena eh, sebagai apa namanya keluarga banyak orang tua itu tidak punya ilmu tentang bagaimana mengasuh anak ya. Taunya menganggap bahwa pernikahan itu adalah sebuah apa, pernikahan itu ya sekedar ini aja apa tidak ada risalahnya, tidak ada misinya. Jadi pernikahan itu hanya sebatas untuk memuaskan nafsu saja, ya, atau melahirkan anak. Tapi kemudian setelah itu dilepas begitu saja. Nah ini saya kira hal-hal mendasar yang perlu kita perbaiki, ya. Karena dengan perbaikan itulah, insya Allah, ya, kualitas sebuah bangsa, kualitas negara itu akan bisa berubah secara positif. Dan sosok ayah menjadi sangat penting saya kalau saya baca di Ya, buku ini. Apalagi tema betul, kali ini kan betul. meneladani sosok Ibrahim ya. Mm, Ini keluarga terbaik yang itu dalam Al-Quran itu semua peran ayah sangat dominan. baik. Baik, Ustaz, tafadhal kita akan sama mengkaji tentang bagaimana kita meneladani sosok ayah dari Ibrahim alaihissalam ya. Dan ini yang akan menjadi tema pertama yang insya Allah akan kita kaji dalam buku ini yang ditulis oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim. Tafadhal, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah kita berada di 10 hari terbaik ya dalam satu tahun ini. Hari-hari di dunia ini 10 hari terbaik inilah 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, yaitu afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Kemudian di 10 hari terbaik itu ada Yaumun Nahar. Itu yang terbaik dari yang terbaik. Terbaik yang pertama adalah hari Arafah, hari pengampunan, ya. Hari ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan begitu banyak rahmatnya, ampunannya, dan hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Itu adalah Yaumu Arafah, di mana kita disunnahkan berpuasa dan eh, ganjarannya Allah akan menghapus, ya, akan apa namanya mencuci semua dosa-dosa kita 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, hari kedua yang terbaik itu adalah Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Hari penyembelihan yaitu Idul Adha, Idul Kurban. Ya, hari Idul Kurban itu luar biasa. Nah, kenapa ada Idul Kurban? Nah, disinilah kembali kepada keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi setelah itu hari ketiga yang terbaik itu adalah Yaumul Qar. Yaumul Qar ini adalah hari ketika jamaah itu berdiam di Mina, ya, mabit di Mina. Jadi hari-hari yang hebat ini itu semua Allah apa namanya berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, bertakarrub, ya, kesempatan turunnya rahmat Allah begitu luas, ya, kesempatan untuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk beramal saleh, al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Ya, qalu walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad.
Ya illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'. Jadi pahalanya luar biasa. Amal soleh biasa ya itu eh, pahalanya itu sangat besar ya, tidak tertandingi bahkan sama ya, tidak ada yang melebihi itu ya, kecuali pahala orang jihad fisabilillah kemudian dia berjihad dengan harta dan nyawanya dan tidak kembali lagi alias mati syahid. Nah, itu baru bisa melebihi pahala amal soleh di 10 hari ini. Nah, apa rahasianya? Kenapa begitu banyak keistimewaan di 10 hari dan sampai hari tasyrik itu tidak lain, tidak bukan adalah karena pendidikan keluarga yang dicontohkan dan diteladani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Jadi ini rahasianya. Jadi hari-hari yang hebat ya itu dijadikan momentum oleh Allah ya, jadi monumen yang agung ya dalam agama kita ini itu karena apa? Karena keluarga. Kenapa ada ibadah haji, ada ibadah kurban, itu semua makna simbolik ya, makna spiritual yang bersumber dari pendidikan keluarga. Nah ini yang sering kita alpa ya ketika membahas Idul Fitri, Idul Idul Adha ini. Seolah-olah itu hanya sebatas kurban ya, yang menjadi rutinitas begitu saja. Seolah-olah itu hanya apa namanya sekedar kita mengantarkan orang keluarga dekat kita berhaji atau ketika misalnya ketika kita apa merasa iba sekarang berapa banyak jamaah haji yang tidak apa berangkat ya, dia mampu membayar tapi tidak diizinkan oleh Allah untuk datang ke Baitullah ya, lalu kemudian itu menjadi pembicaraan. Nah, kita kurang pembicaraan kita tidak substantif ya. Hal-hal yang kita lihat selama ini yang kita perbincangkan adalah hal-hal yang tidak substansial gitu. Nah, maka itu kita perlu menggali ya, kita perlu menggali, kita perlu menyelami apa makna yang ada di balik Idul Adha ya, fenomena ibadah haji dan kurban dan itu semua ternyata adalah keberkahan-keberkahan yang banyak itu terjadi ya Allah berikan kepada kita itu kenapa? Karena makna yang sangat mendasar itu apa? Perhatian orang tua dalam mendidik anak-anak. Ya, mari kita lihat surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat ya apa namanya khairun inda rabbika wa ahsanu amala ya kan, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan hidup dunia ya, apalah ya kehidupan dunia ini kan intinya itu kan dua, sebagai perhiasan bagi kehidupan manusia itu ya, kelihatannya itu kan yang menjadi etalase ya, yang membuat senang hidup kita di dunia ini apa? Dua, harta yang bisa kita banggakan dan anak yang kita banggakan, gitu ya. Nah, tetapi Allah memberikan penekanan apa? Wal baqiyatus salihatu khairun ya inda rabbika wa ahsanu amala. Itu amal kebajikan yang abadi ya, itu lebih baik balasannya di sisi Allah dan lebih baik untuk menjadi pengharapan kita. Kenapa? Anak-anak itu adalah amanah. Ya, amanah yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Ya, amanah yang harus kita didik ya sebagaimana apa namanya eh, fitrah yang harus kita jaga ya, sebagaimana ketika mereka lahir di dunia dalam keadaan fitrah maka kita sebagai orang tua ya itu harus kita jaga, kita rawat fitrah anak-anak kita dan pada masanya ketika mereka kembali menghadap Allah ya kita menyiapkan anak-anak itu juga dengan keadaan fitrah juga. Itulah wasiat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi di balik itu semua kembali Allah merefer. Ya, ini Masya Allah ya, Pak Kholis ya. Kan kalau kita apa itu
dagang ya, transaksi atau apa itu kan ada namanya kode referral. Kode referral itu kan apa, sebuah nilai ya kita ini dapat referensi dari mana. Ya, semakin banyak orang apa mengambil referensi ya dari apa namanya transaksi itu, memberikan kode referral itu kan artinya apa? Orang pertama yang memberitahukan kita jalan itu kan berarti dia mendapatkan nilai-nilai yang sangat apa sangat besar ya. Nah, kode referral kita itu siapa? Dalam mendidik anak, membangun bangsa, membangun peradaban manusia, itu kode referralnya itu kepada Nabi Ibrahim. Selalu menjadi apa namanya, menjadi rujukan utama dalam Al-Quran. Ya, wasiatnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kepada putranya itu yang apa selalu didengungkan ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan? Ya, apa, itu kan selalu begitu. eh apa namanya itu selalu dikatakan apa janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim ya berserah diri kepada Allah mengikuti syariat Allah ya kemudian patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala maka keluarga-keluarga ini harusnya menjadi apa menjadi pondasi bagi apa namanya kualitas ya generasi masa depan umat ya yang dapat menjadi generasi yang baik ya, ya dapat membangun peradaban umat ini menjadi lebih baik gitu. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, mari kita lihat bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik ya anak-anak kita sebagaimana apa kita mendapatkan sosok ya belajar sosok ayah itu dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim itu sendiri, teman-teman dirahmati Allah, itu namanya disebut di dalam Al-Quran, dimention ya, di 69 ayat. Ya, beliau ini memiliki gelar apa? Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya, Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih. Artinya sosok yang luar biasa, ya. Kekasih Allah yang menjadi rujukan bagi seluruh kekasih Allah itu. Nah, kekasih Allah ini kan biasanya kan disebutkan dengan aulia, wali-walinya Allah, orang-orang yang disayang sama Allah, ya. Orang-orang yang menjadi kehidupannya itu menjadi tauladan bagi orang lain. Nah, rujukan dari semua kekasih-kekasih Allah itu ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya Al-Quran tidak berlebihan ketika menyatakan qad kanat lakum ya uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, sungguh ada pada untuk kalian ya itu ada apa? Ada uswatun hasanah. Ada contoh teladan yang sangat baik ya pada sosok siapa? Sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, karena keberkahan Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang disebut di dalam surah An-Nahl ya ayat 120 Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim itu adalah sebuah umat ya. Nabi Ibrahim itu disebut dalam Al-Quran sebuah umat, nggak main-main ya. Dialah yang membangun, merancang ya kemudian memberi contoh tauladan bagaimana kita harusnya membangun sebuah keluarga, membangun sebuah umat ya. Karena keteguhannya, karena cintanya, karena pengorbanannya, pengabdiannya kepada Allah, dia menjadi referensi bagi seluruh orang-orang yang beriman. Ya, dan semua anak cucu keturunannya yang soleh itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, karena dari sosok Nabi Ibrahim ini lahirlah dua suku bangsa besar yang sama-sama memiliki apa? Memiliki jalur
ya, kenabian, yaitu jalur pertama dari Nabi Ismail yang melahirkan Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Jalur kedua itu adalah dari Nabi Ishak, ya, ya, yang itu kemudian melahirkan nabi-nabi Bani Israel, ya, karena Israel itu merujuk kepada nama Yakub, ya, gelarnya Nabi Yakub itu adalah Israel, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada Nabi Yusuf, ya, yang mana apa, ada satu surat Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu tentang kisah Nabi Yusuf, ya, satu surat khusus penuh tentang kisah dan karakter keteladanan, bagaimana Yakub mendidik putra-putranya, kemudian Nabi Yusuf itu menjadi tokoh apa, seorang yang sukses, ya, anak yang sukses yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Lalu kemudian ada lagi keluarga Imran, ya. Termasuk di dalamnya itu ada Zakaria, Yahya dan Isa, putra Maryam. Itu semua keluarga-keluarga yang terbaik. Nah, itu semua apa? Keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya disebutkan apa? Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Gitu. Jadi eh, kualitas, ya, kebaikan keluarga itu berkesinambungan. Nah, ini. Jadi sustainable. Nah, kita bicara tentang apa, kebersinambungan, sustainabilitas itu biasanya hanya dalam aspek pembangunan fisik, ya, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam agar pembangunan kita ini berkelanjutan. Nah, tetapi kita suka abai nih. Sustainable development, ya, pembangunan yang berkelanjutan itu sebenarnya, ya, akarnya dari mana? Itu dari pendidikan karakter keluarga, itu. Karena itu yang disebutkan dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Ya, setelah sebelumnya Allah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 32, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Itu. Nah, inilah yang membuat roda peradaban, ya, di atas muka bumi yang baik ini itu tetap berjalan. Ada sustain, ya, sustainable secara apa? Nilai, nilai itu diwariskan turun temurun, ya, bukan harta yang diwariskan, ya, bukan jabatan, ya, bukan kekuasaan yang diwariskan. Jalan, lihat ya. Hah? Di kamar apa? Ah. Jadi yang diwariskan itu bukan kekuasaan dan jabatan, ya, bukan tugas orang tua, ya. Oh, ini tolong catat baik-baik. Tugas orang tua itu bukan mencarikan pekerjaan buat anaknya, apalagi mewariskan tahta kekuasaan buat anaknya, ya. Itu bukan tugas utama orang tua. Bahkan kalau ada orang tua berpikir seperti itu, ya, mencarikan pekerjaan, ya, dan kekuasaan jabatan buat anaknya, berarti itu masih berpikir apa? Berpikir primitif sama dengan binatang, ya. Seperti apa? Raja hutan, ya, raja rimba itu diwariskan ke anaknya, ya. Apa? Raja rimba itu apa? Macan apa singa itu? Singa ya. Singa, ya. Dia mencari keturunan, ya, dari istri yang paling kuat, yang terbaik, ya kan? Karena singa ini nggak mungkin istri cuma satu, itu banyak itu, ya. Dicari yang paling kuat siapa di antara anak-anaknya, itu yang akan menjadi penerusnya, menjadi raja rimba, ya kan? Nah, kalau ada orang tua masih berpikir mencarikan pekerjaan, meneruskan tahta orang tuanya, diteruskan ke anaknya, berarti dia masih berpikir ala, ya, lah primitif, masih berpikir seperti binatang, gitu ya. Yang perlu dia wariskan itu adalah nilai, kesalehan, ketakwaan, keimanan kepada Allah SWT. Itulah yang dicontohkan oleh keluarga-keluarga terbaik di atas muka bumi ini, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarganya Imran, ya, yang
disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Tetapi bukan berarti semua ada anak cucu, anak keturunan kita itu semuanya akan jadi orang baik. Nah, contoh misalnya dari keturunan Nabi Ibrahim ya, dari jalurnya Ishak dan Yakub, itu kan ada dipaparkan sejarah sangat ya panjang di dalam Al-Quran itu ya, ada yang baik, ada yang tidak baik ya, minhum solihun wa minhum duna dzalik. Ada yang soleh, ada yang tidak ya. Ada yang ketika Allah menyatakan eh, apa namanya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam, pemimpin bagi seluruh umat manusia. Kalau min dzurriyyati, Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Allah, apakah itu berlaku otomatis kepada seluruh keturunanku?" Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya Allah berkata, Allah menyatakan dengan tegas, ya, janjiku ini kepadamu menjadikan kau sebagai imam itu tidak akan bisa diraih, ya, la yanalu ahdi az-zalimin. Janjiku ini tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa diberikan kepada siapa? Orang-orang yang zalim. Nah itu. Jadi tugas orang tua itu, ya, bagaimana mendidik anak-anak kita, menjadikan karakter anak kita itu jauh dari sifat zalim. Ya, zalim kepada Tuhannya, zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada lingkungannya, ya, pada lingkungannya. Nah, itu tugas utama orang tua tuh, mendidik anak supaya tidak zalim. Itu aja, ya. Bagaimana supaya tidak zalim kepada orang, kepada Tuhannya? Ya dia harus ditanamkan apa? Nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, karena tauhid itu adalah hak Allah atas hambanya. Ya, tidak diterima semua perbuatan hamba kecuali dengan landasan tauhid. Nah, kalau kita menyekutukan Allah berarti kita berbuat zalim. Ya, tidak boleh zalim kepada dirinya. Ya, dia harus apa? Dia harus bisa membawa dirinya dengan baik. Ya, dalam kehidupan. Ya, tidak boleh zalim kepada alam lingkungannya. Ya, teman pergaulan, kemudian lingkungan alam, makhluk hidup yang ada di sekitar. Nggak boleh zalim. Nah, coba bayangkan kalau anak-anak kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita, ya itu jauh dari sifat zalim, dia jadi orang yang adil. Oh, hebat ini. Ya, negara bangsa kita ini hebat. Peradaban umat manusia ini jadi peradaban yang maju. Kenapa? Karena orang-orangnya tidak ada yang jadi orang zalim. Gitu. Nah, ini yang ditekankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi seorang ayah, ya sekali lagi, generasi yang baik, generasi yang tangguh, ya yang ada di dalam apa namanya, kehidupan ini adalah karena mereka mendapatkan pendidikan sejak awal dari ayahnya, dari orang tuanya, ya. Eh, Kalau anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang baik dari ayahnya, anak itu tidak akan berbuat zalim. Nah, itu kata kuncinya. Ya, karena kezaliman ini yang berbahaya. Ya, mulai dari syirik kepada Allah sampai perbuatan yang merugikan orang lain, itu semua apa? Diistilahkan dengan zalim. Makanya apa? Inti ajaran Islam itu apa? Yang disampaikan di dalam khutbah-khutbah Jumat kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Surat An-Nahl ayat 90. Ya. Allah perintahkan kita untuk berbuat adil dan ihsan, ya, memberi apa karunia kepada sanak kerabat, dan dia melarang kita dari perbuatan apa? Anil wa yanha anil fahsya wal munkar wal baghi, dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar dan perbuatan zalim, ya, perbuatan zalim. Itu. Jadi pendidikan karakter keluarga itu ya itu intinya adalah mengajarkan anak itu nilai keadilan.
Yang kedua, mencegah anak dari perbuatan fahsya. Ya, berapa banyak ya orang tua cuek kepada anaknya, ya, melihat kemungkaran terjadi dia diamkan, ya sehingga apa? Ya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Seperti tadi, pergaulan anak kita ikut grup Facebook LGBT, ikut grup sensasi sedarah dan lain sebagainya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kenapa? Karena nggak ditanamkan benci terhadap fahsya, perbuatan keji. Ya, perbuatan keji itu dalam Al-Quran itu dua. Apa? Melanggar batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal seksual, perilaku seksual. Apakah itu berzina, ya, seperti apa? La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, ya, ataukah itu LGBT, itu sebutnya fahsya, fahisyah, atatuna fahishata, kata Nabi Lut, ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Nah, ini pendidikan dasar nih, pendidikan dasar bagaimana orang tua itu mengarahkan fitrah seksual anak, ya, sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini nggak dikerjakan sama orang tua, ya janganlah ente ngaku sebagai orang tua yang baik. Ya, janganlah Anda mengaku apa kemudian merasa sudah hebat kalau sudah bisa mewariskan harta, ya, kepada anak, mewariskan kekuasaan jabatan kepada anak. Nggak bisa. Itu bukan orang tua yang baik. Kalau anak kita nggak kenal mana yang adil, mana yang zalim. Ya, itu. Ya. Al-munkar itu kemungkaran apa namanya, eh, dalam kehidupan apa sosial, ya. Meninggalkan larangan-larangan Allah itu semua kemungkaran. Ya, yang di luar tadi masalah eh, perilaku seksual yang menyimpang itu selain itu disebut mungkar. Nggak sholat itu mungkar, ya nggak puasa itu mungkar, ya, suka bohong itu mungkar, korupsi itu kemungkaran. Nah itu derajatnya sama tuh, levelnya sama. Jadi jangan kita beda-bedakan. Oh, yang penting ini bangsa ini harus bebas dari korupsi. Ya semua sama, ya segala bentuk kemungkaran. Apakah itu korupsi? Ya korupsi bisa macam-macam. Ya korupsi ngambilin uang apa, nyolong uang rakyat, atau korupsi nggak sholat. Nggak sholat itu korupsi. Nggak puasa itu ya korupsi juga. Ya. Kemudian eh, mengabaikan hak-hak Allah dan Rasulnya itu juga korupsi. Ya. Jadi jangan dikira, ya nanti ada orang mengatakan, orang tua dengan entengnya mengatakan, ya eh, pilih pemimpin itu yang penting nggak korupsi, nggak penting agamanya apa. Lah, gimana pendidikan anak seperti itu? Nah ini kelirunya nih, orang orang tua nggak punya ilmunya ngomong begitu. Ya, dianggapnya agama apa saja boleh jadi pemimpin kita. Yang penting ya apa namanya, eh, tidak korupsi, ya, nggak penting apa agamanya. Nah, itu juga salah, ya. Jadi yang hanil fahsya wal munkar wal baghi. Nah, baghi ini adalah kezaliman yang menyangkut hak-hak orang lain dalam muamalah, dalam urusan apa, keduniaan, ya. Nggak boleh kita mengganggu, mengurangi hak orang lain, mengambil haknya orang lain. Itu namanya baghi, ya. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ingin mengambil nilai-nilai yang baik itu contoh orang-orang yang sukses. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yang udah jelas-jelas. Ya, mereka ini orang berhasil. Mereka ini orang yang apa setelah meniti jalan yang benar, ya, sesuai dengan standar Allah, ya. Bukan orang-orang yang apa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang eh, dimurkai oleh Allah dan bukan jalan orang-orang yang tersesat, ya, yang zalim dan kufur, ya itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang dimurkai Allah Ta'ala. Jadi kita harus mengikuti siapa? Jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin dan syuhada. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka
Di surah Al-Mumtahinah itu ayat 4 ya jelas. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, kita ini memiliki contoh teladan yang baik pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya kenapa? Nah, ini kita sholat aja ya. Itu baca doa tahiyat akhir itu kan wajib membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Ini sholat kita itu nggak sah kalau nggak baca sholawat Ibrahimiyah. Dan sholawat Ibrahimiyahnya itu apa sih intinya? Keluarga. Keberkahan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, keberkahan yang ada pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu adalah karena apa? Karena berhasil mendidik keluarganya. Makanya keluarganya disebutkan di dalam sholawat itu. Kita nggak cukup ya bersolawat kepada Nabi saja tanpa solawat kepada keluarganya. Ya, tidak bisa kita solawat hanya kepada Nabi Ibrahim tanpa melibatkan permohonan salawat turunnya rahmat kepada keluarganya Ibrahim. Artinya apa? Nah, itu. Ini luar biasa. Berarti pendidikan keluarga anak itu sangat penting ya, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita sehari-hari. Nah, ini makna-makna ini yang harus kita renungi gitu ya. Apalagi kalau di dalam Al-Quran itu, anak itu adalah ujian bagi setiap orang tua. Ya. Surat Al-Anfal ayat 28, ya, Allah Ta'ala berfirman, Ya'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah, wahai orang-orang beriman, hartamu dan anak-anakmu itu ya hanyalah sebagai ujian. Ya, dan sungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang besar gitu ya. Jadi apa maksud harta-harta dan anak-anak itu fitnah, yaitu ujian keimanan. Ujian yang paling berat bagi orang tua adalah itu adalah ujian anaknya. Sebagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan Nabi Nuh. Apa ujian paling berat Nabi Adam? Anak. Ya, ada Qabil dan Habil. Ya, mereka apa namanya, ada anaknya yang membunuh saudara kandungnya. Itu ujian tuh, itu fitnah pertama. Maka disebutkan di dalam surah Al-Maidah, ya, sebagai apa? Sebagai peringatan bagi keluarga. Nabi Adam saja ujian terberatnya itu adalah ketika ada anaknya yang menyimpang, ya, iri, dengki, dendam. Nabi Yusuf juga ujiannya, Nabi Yakub ya bapaknya Nabi Yusuf itu karena apa? Anak-anaknya itu iri dan dengki kepada saudaranya. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi ujian besar itu. Anak ini kalau dengki kepada, makanya kita mesti apa? Orang tua itu adil, ya, membagi, memberikan perhatian, kasih sayang itu harus adil supaya anak-anak kita tidak dengki. Nah, itulah ajaran Nabi Rasulullah SAW. Kalau kamu memberikan hadiah buat anak, ya, itu harus diberikan secara merata. Jangan sampai ada satu anak kita diberikan lebih daripada yang lain. Ya, itu akan menimbulkan apa? Sakit hati. Ya, itu berarti Anda sedang menanam benih-benih dendam, ya, seorang anak kepada saudaranya yang lain. Gitu. Ujian Nabi Nuh yang paling berat adalah ujian anak, ya, Kanaan, ya, kita tahu. Nah, oleh sebab itu, ketika Allah menyebut nama Adam dan Nuh, ya, itu manusia pilihan, tetapi tidak menyertakan keluarganya. Tapi ketika menyebut Nabi Ibrahim, ketika menyebut Imran, ya, yang melahirkan Maryam, kemudian Maryam dari Maryam itu lahirlah Nabi Isa alaihissalam, itu disebutkan apa? Keluarganya. Ya. Innallaha astafa Adam wa Nuhan, nggak ada keluarga. Adam dan Nuhnya tidak disebut keluarganya. Tapi ketika menyebut wa ala Ibrahim wa ala Imran, Ibrahim dan Imran itu dengan keluarga, ya. Baik. Nah, teman-teman dirahmati Allah, bagaimana fokus Nabi Ibrahim? Ya, fokus Nabi Ibrahim dalam mendidik.
anak-anaknya itu bisa kita baca dalam munajat-munajatnya, doa-doanya. Ya, doa-doa Nabi Ibrahim ini merupakan kurikulum ya dalam pendidikan anak buat kita. Pertama dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 36. Allah berfirman apa? Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya'an na'budal asnam. Ya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Ya, jauhkan aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Ya, itu. Jadi doa Nabi Ibrahim yang paling hebat adalah mendoakan dirinya dan putra-putranya agar jangan sampai menyembah berhala. Ya, ini seringkali cara apa visi misi pendidikan keluarga Nabi Ibrahim ini biasa diungkapkan dalam bentuk doa. Ya, sebab doa itu apa? Harapan. Doa itu adalah visi seorang hamba. Ya, apa yang diharapkan itu terungkapkan ya di dalam doa. Itu. Makanya doa orang tua buat anak ini sangat penting. Ya, kita kenapa? Kita pengen anak-anak kita itu melanjutkan ya legacy kebaikan-kebaikan dari orang tua. Ya, kemudian di dalam surat apa, ayat 37 dan 39 surat Ibrahim ya, tadi kan 35 36 tuh. Ya, dari apa di ayat 39 itu disebutkan apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya, ya Tuhan kami, sungguhnya aku kata Ibrahim telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman dan berada di sisi rumahmu atau Baitullah yang dihormati. Ya, ini cara 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 Nabi Ibrahim sebagai ayah mendidik anak-anaknya. Ditempatkan keturunannya itu di lembah tandus. Tapi ditempatkan tidak hanya sekedar di lembah yang tandus gersang, tapi di sisi rumah Allah. Ya, itulah Baitullah Al-Muharram. Inda Baitikal Muharram. Rabbana untuk apa? Ya, tugas fungsi orang tua itu adalah mempersiapkan anak-anaknya ya menjadi hamba-hamba yang menegakkan sholat. Rabbana liyuqimus sholat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ya, itu surat Maryam. Ya, perintahkan keluargamu, anak-anakmu untuk sholat dan bersabarlah. Jadi sederhana ya, sederhana tapi mendalam itu perintah. Kenapa Allah perintahkan setiap orang tua untuk anaknya bisa sholat, menegakkan sholat? Ini karena sholat itu dasar, fondasi. Ya, kalau anak nggak kenal sholat, nggak diajarkan sholat sama orang tuanya, pasti rusak itu anaknya, pasti rusak. Ya, Eh, maka sholat inilah yang kenapa? Sholat itu kan tali ya, yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Kalau hidup kita ini nggak punya tali yang menghubungkan kita dengan Allah, ya nggak bisa hidup kita ini terbimbing, ya, ya, dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka talinya itu harus kita pegang, talinya itu harus kita bikin kuat, ya, supaya anak-anak kita itu memegang tali ini dengan baik. Ya, ketika misalnya dia akan karam, tenggelam karena pengaruh lingkungan, pengaruh budaya, pengaruh sosial, ekonomi, dan dia punya tali pegangan. Ya, tali pegangan itulah sholat. Ya, sampai ada masyhur ya pernyataan seorang ulama. Ya, meskipun apa namanya ada orang berperilaku menyimpang, misalnya, ya, baik itu secara akhlak ya atau kecenderungan seksual dia menyimpang, tapi jangan sampailah tinggalin sholat. Kenapa? Sholat itu yang menjadi harapan terakhir dia bisa kembali kepada fitrah. Ya, makanya kita jangan mengejek, mengolok-olok ya, ada orang suka mabuk tapi masih sholat. Jangan kita malah
bilang, ngapain lu sholat? Mabuk juga gitu kan. Ngapain lu sholat? LG apa namanya, penjaga nightclub sholat gitu kan. Ya masih mending dia. Jadi jadi pramugari ya, atau pelayan tempat-tempat maksiat terus sholat gitu ya. Ya, kita justru jangan jangan ejek dia, jangan bikin dia malu. Karena sholat itulah satu-satunya harapan kita. Kalau kita nasehatin dia, ya mungkin dia bisa dengar, mungkin dia tidak mau. Tapi kalau dia masih bisa menjaga sholatnya, itu ada harapan dia untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya, itu. Jadi jangan sepelekan itu. Nah itu. Jadi Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum dan seterusnya ya. Nah, kemudian apa? Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya, itu doa-doa yang menunjukkan apa? Menunjukkan keberkahan ya orang tua ya kepada anaknya. Ini harus dituntut. Makanya doa kita nggak lepas-lepas buat anak. Jangan pernah berhenti doakan anak. Doa inilah senjata. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Semua metode pendidikan Nabi Ibrahim sebagai ayah itu selalu diungkapkan dalam bentuk doa. Ya Allah, jadikan aku sebagai dan sebagian anak cucuku ya orang-orang yang tetap melaksanakan sholat ya. Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana gfirli walil walidayya walil mu'minina yaumil itu ayat lanjutannya ya. Walil mu'minina yauma yaqul hisab. Dan kita mendoakan diri sendiri, keluarga dan juga orang lain ya. Oleh sebab itu inilah yang menjadi dasar apa, ibadah kurban itu dari doa. Rabbi habli minas solihin. Surat As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ya, doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Ya, dikaruniakan anak. Ya, ketika Nabi Ibrahim sudah berusia berapa? 86 tahun. Ya, dikasihkan. Tapi setelah itu, ya 86 tahun nggak punya anak, ya baru punya anak usia sangat tua, sudah renta gitu ya. Tapi kemudian diminta oleh Allah apa? Untuk disembelih. Lama balagha ma'ahu saya. Ya Nabi Ibrahim ke pulang dulu apa? Kembali dulu ke Baitul Maqdis ya, ke Palestina. Setelah sekian lama, usia sekitar 13-14 tahun, nah, Nabi Ibrahim kembali menemui putranya Ismail itu di Mekah. Ya, di sana Nabi Ibrahim bermimpi ya, di Mina itu hari Tarwiyah. Ya, itu disebut hari Tarwiyah. Nah, ini hari ke-8 Zulhijjah ini sekarang ini. Mimpi diperintahkan untuk apa? Nyembelih anaknya. Nah, itulah ayat 102 surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Nah, momentum-momentum kebaikan yang ada pada 10 hari terbaik di dunia, yaitu 10 hari Zulhijjah, ya, beserta 3 hari Tasyrik, ya, apa inti pesannya? Pesannya adalah, ya, wahai setiap orang tua, fokuskan dirimu, ya, untuk eh, mendidik keluarga. Ya, fokus orang tua bukan hanya mencari nafkah, bukan hanya bekerja, sibuk dengan dirinya, dengan dunianya, tapi fokuskan diri kita ya untuk mendidik keluarga kita, pendidikan keimanan. Karena itulah yang disimbolkan dalam hari-hari terbaik ini. Ya, di Mina, Mina itu simbol ya melempar jumroh, 3 jumroh, Ula, Wusta, dan Aqabah. Ya, itu semua adalah simbol ketika iblis menggoda Ismail, menggoda Siti Hajar, menggoda Nabi Ibrahim, tapi kemudian mereka tidak tergiur, tidak tergoda oleh bisikan-bisikan iblis yang ingin apa? Mengurungkan niat dan tekad untuk melaksanakan perintah Allah, ya, melaksanakan perintah Allah ya yang ada dalam mimpi Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka lulus dalam ujian itu sehingga diabadikan. Jadi ibadah. Mabit di Mina 3 hari.
ya. Itu kan luar biasa. Jadi inti daripada ibadah-ibadah haji ini adalah fokus kepada keluarga, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya membimbing kita senantiasa memperbaiki kualitas hidup keluarga kita, ya. Maka orang tua harus mencari bekal, ya, persiapkan bekal ya untuk mendidik akidah, mendidik tauhid, keimanan setiap anak yang lahir di dalam keluarga ini supaya apa? Supaya kita bisa meneladani ya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Baqarah ayat 132. Ya, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Ya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masya Allah, tabarakallah, wabarakatuh. jazakumullah khairan. Wabarakatuh. Ustaz Fahmi Salim yang tadi sudah memberikan ulasan sedikit yang ada dalam buku Wahai Anakku ini, dan mudah-mudahan kita bisa membacanya ya, dan kemudian tentu mengamalkannya karena banyak sekali hikmah-hikmah yang ada dalam buku ini yang bisa kita eh, pelajari dan juga kita laksanakan dalam kehidupan keluarga kita. Dan tadi pesan dari Ustaz Fahmi Salim bahwa semua ibadah yang kita akan laksanakan ini di bulan Zulhijjah ini akan sangat berkaitan dengan ya, sangat berkaitan dengan tentang keluarga kita. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Kita simak dulu informasi buku yang ditulis oleh Ustaz Fahmi Salim yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Silakan admin. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran.
Baitul Maqdis Institute. Ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa. Baik, alhamdulillah, syukurillah, jamaah yang Allah yang ingin buku ini silakan untuk menghubungi admin dari MKI ya. Insya Allah akan nanti dihubungkan juga dengan Al-Fahmu Institute. Jamaah yang Allah, sudah ada pertanyaan dari chat, saya bacakan dulu ya. Atau mungkin Mas Agung mau langsung bertanya? Assalamualaikum Mas Agung. Baik, saya bacakan saja tentang itu surat An-Nisa yang di ayat 4 ini ya, yang kita harus takut meninggalkan generasi itu yang lemah. Nah, ini sering dikaitkan dengan tema tentang harta gitu ya, jangan sampai meninggalkan anak dalam keadaan miskin. Kemudian makanya banyak seorang tua yang kemudian sangat sangat peduli sekali untuk sampai menyiapkan mungkin rumah, perusahaan untuk anak-anaknya. Padahal tadi Ustadz Fahmi menyentil gitu kan, lebih peduli dengan hal-hal itu ketimbang tapi nilai-nilai yang seharusnya diwariskan untuk anak-anak itu. Itu bagaimana Ustadz cara memahami surat An-Nisa di ayat 4 ini? Surat An-Nisa apa? Surat An-Nisa ayat 4 Ustadz. Yang Eh, yakhshal ladina, Wal yakhshal ladina. Itu ayat 9 ya kalau nggak salah ya. Apa? ayat 9 maaf, ayat Ah, 9. Iya. jadi begini. eh, itu masih itu sebenarnya berkaitan dengan apa? Dengan agar tanggung jawab orang tua ini ya apa bisa eh, dia tidak diperintahkan untuk apa? Untuk menjadikan anaknya apa eh, jadi orang yang kaya raya ya. Tetapi orang tua itu paling tidak memiliki bekal materi ya supaya anaknya itu ketika ditinggalkan oleh orang tuanya itu tidak dalam keadaan lemah ya generasi yang lemah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim ya. Nah, Al-Qur'an tidak mengatakan generasi yang miskin, tapi generasi yang lemah. Ya, bukan tidak mengungkapkan istilah generasi yang apa namanya kekurangan apa materi finansial, tapi generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah ini itu sangat multidimensi, ya. Apakah lemah ekonomi, ya, lemah spiritual, lemah akidah, ya, lemah ibadahnya, nah itu. Jadi fokusnya di situ adalah kata-kata apa? Diaf. Diaf ini bukan hanya lemah ekonomi, ya. Kalau orang tua memberikan fokus pendidikan anaknya, karakternya, otomatis ekonominya akan terangkat. Ya, orang anak yang memiliki karakter kuat, ya, mandiri, kemudian sholat yang baik, ya, diberikan kasih sayang yang hubungan ikatan emosional yang baik, itu bagian dari apa? Menghindarkan diri anak-anak kita dari apa? Generasi yang lemah, gitu. Bukan fokusnya hanya mewarisi harta. Itu. Jadi justru ayat ini apa, menyinggung agar peran orang tua itu ya tidak fokus kepada soal harta, tapi bagaimana mewariskan nilai ya supaya anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang lemah, ya lemah iman, lemah ibadahnya, lemah apa namanya kedudukannya gitu ya. Nah, jadi Zuriatan diafan itu jangan dibatasi pada kelemahan finansial. Wallahu a'lam. Baik. Bunda Nadia, silakan. Ya, makasih Ustaz Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan tadi dikatakan bahwa pentingnya peran ayah dalam pembentukan karakter seorang anak. Nah, bagaimana menyikapi zaman ini yang notabene ayah itu sering menyerahkan tanggung jawab itu kepada ibu? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. jadi problemnya eh, apa, semua diserahkan ke ibu gitu maksudnya. Betul Ustaz. Ya, jadi dalam hal-hal tertentu memang
yang berkenaan dengan apa kebutuhan-kebutuhan fisik ya, sarana-sarana, ibu memang lebih dekat kepada anak, gitu ya. Jadi untuk persiapkan anaknya sekolah, ya, belajar ini sebagainya, menunjang dia untuk apa bisa ini itu biasanya memang lebih dekat ke ibu. Tapi peran ayah ini juga jangan semuanya dikerjakan ibu sendirian, ya. Terutama dalam apa? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu harus dari orang tua, dari ayah, ya. Apa anak yang baik ya itu tumbuh karakternya kalau dia sangat akrab dengan bapaknya. Nah, jadi jangan misalnya dibagi-bagi misalnya, biarin anak perempuan itu dekat sama bapaknya, ya karena kemudian anak laki-laki dekat dengan ibunya enggak, justru dua-duanya harus sama, harus seimbang. Ya, kenapa? Eh, Karena kebiasaan di tengah masyarakat kita itu kadang-kadang biasanya ya anak perempuan tuh lebih dekat sama bapaknya, ya. Itu dari segi apa kedekatan emosional ya karena memang apa namanya anak perempuan itu lebih perhatian ya kepada bapak, ya sementara anak laki-laki itu lebih sayang kepada ibunya. Nah tetapi itu kan secara naluriah. Nah soal sekarang yang masih kita hadapin adalah pendidikan karakter di mana kedua anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki, ya itu harus dekat dengan ayahnya selain dengan ibunya. Ya, nah kita harus kembalikan nih, kembalikan kepada apa jalur yang benar, gitu ya, supaya anak-anak kita tumbuh kembangnya bagus, ya, tidak hanya melulu bergantung kepada ibunya, tetapi juga kepada ayahnya, gitu. Dan bergantungnya anak kepada ayah bukan hanya dalam soal memberikan materi, ya, eh, tapi juga memperhatikan ya aspek-aspek kedisiplinan, ya, perhatikan bagaimana sholatnya, perhatikan bagaimana dia bisa baca Qurannya, gitu ya. Nah itu mestinya bapak yang eh, apa namanya lebih banyak berperan mengisi peran-peran seperti itu. Ya, demikian. Baik, Bunda Ina silakan. Iya, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana Waalaikumsalam. saya mohon kiatnya Ustaz mendidik atau menyampaikan ilmu untuk anak yang sudah dewasa, Ustaz, bukan anak-anak yang masih kecil atau 10 di bawah 10 tahun yang udah dewasa bahkan sudah menikah. Itu ada kiat-kiatnya atau perbedaannya dengan mendidik anak yang masih kecil gitu, Ustaz. Mohon masukannya, Ustaz. Syukran. Ya, eh, anak-anak yang sudah dewasa memang dia lebih mandiri, gitu ya. Lebih mandiri. Ah, Sejauh apa orang tua bisa mengarahkan anaknya yang sudah dewasa? Ini makanya prinsip dasarnya adalah jangan sampai orang tua itu kehilangan golden age ya seorang anak, ya golden moment, ya momentum emas dan usia emas anak itu adalah pada masa pertumbuhan. Nah, itulah masa ketika orang tua bisa ikut berpengaruh besar dalam membentuk diri karakter anak-anak itu. Nah, jangan sampai orang tua lost moment, ya, kehilangan momentum, ya, dalam masa-masa emas itu, ya, dalam tumbuh kembang anak. Sehingga nanti kalau udah dewasa baru kita sadar kita pengen memperbaikinya, pengen kita berperan yang mengisi itu sudah susah, gitu ya. Eh, yang baik itu adalah berkesinambungan ya dari kecil, dari kemudian sampai apa namanya sampai dewasa gitu ya, sampai dia mandiri gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua eh, ya tidak boleh lepas dari doa ya. Ajak anak itu apa namanya untuk memikirkan hal-hal yang strategis ya. Ajak dia
bertukar pikiran. Kalau dia sudah dewasa itu tidak bisa lagi dengan cara apa? Dengan cara talqin, dengan cara mendikte. Tapi anak yang sudah dewasa itu lebih suka dengan cara apa? Dialog. Ya, berinteraksi gitu ya. Dengan cara kemudian berdialektika. Nah, diajak berpikir kritis. Ya, terutama menyikapi masalah-masalah yang ada di kehidupan sosialnya. Ya, ajak mereka untuk berdiskusi. Ya, jadi orang tua harus masuk. Ya, kalau misalkan dengan diskusi, dengan apa namanya bertukar pikiran, nah itu anak itu akan lebih senang. Ya, tidak satu arah, tidak monolog. Ya, hanya masa-masa satu arah itu monolog itu kalau dia masih kecil. Nah, kalau ketika dia sudah dewasa, sudah memiliki pemikiran tersendiri, nah kita harus mengikuti, menyesuaikan dengan periode perkembangan anak itu. Ya, jangan metode ketika masih kecil itu diterapkan untuk mereka yang sudah besar, sudah dewasa. Itu nggak akan cocok. Ya, jadi harus pandai-pandai orang tua itu menempatkan dirinya. Ya, mana ketika dia anak itu masih kecil, mana dia sudah dewasa. Gitu, wallah alam. Ada pertanyaan di chat, saya bacakan Ustaz ya, dari Bu Yuyun. Ini soal sholat nih Ustaz, yang ketika anak lalai sholat nih. Mungkin kalau di usia-usia tadi yang usia pertumbuhan awal gitu ya, anak-anak yang belum balik gitu ya, itu lebih mudah diarahkan. Tapi ketika sudah agak dewasa itu lalai, itu gimana Ustaz? Cara mendidik anak berdasarkan periodisasi usia ini ya, untuk dalam hal sholat ini. Ya, eh, memang harus pembiasaan-pembiasaan. Ya, pembiasaan ini penting ya sejak kecil. Gitu. Makanya, seperti anak-anak sekarang itu kan ada pembiasaan sebelum mulai sekolah. Ya, pembiasaan untuk hadir, isi absensi, kebiasaan untuk menyapa guru dan teman-teman dengan baik gitu. Jadi itu yang ditanamkan. Nah, dalam pendidikan agama juga begitu. Harus ada pembiasaan. Ya, meskipun anak itu belum mengerti, belum mendalami maknanya, tapi harus sudah dibiasakan, diajak dengan baik. Ayo ikuti, contohkan begini, begini, begini. Ya, bagaimana kalau anak itu suka lalai? Ya biasa, anak namanya anak ya. Anak itu kan perlu diingatkan terus-menerus. Anak itu kan biasa fokusnya main ya, dia apa, sekarang kadang suka lalai. Nah, kita harus terus mengingatkan aja, ingetin, ingetin, gitu ya. Dan kita harus eh, memantau, gitu ya, Nah, dengan cara yang baik ya, tidak harus dengan cara yang keras. Yang penting terus-menerus ya, diingatkan, terus-menerus untuk diberikan contoh, ya, terus-menerus diajak kepada hal-hal yang baik, ya, dan terus-menerus kita doakan, gitu. Caranya seperti itu ya. Tidak perlu misalnya dengan memaksa atau terlalu keras, itu juga kurang bagus ya. Tapi dengan cara apa? Ajak dia ngobrol, jadi bicara, ya, kenapa kamu belum sholat, kenapa? Lalu usahakan apa? Biasakan, ayo kamu tadi nggak sholat, ya ganti sholatnya gitu kan. Mungkin dia lupa atau apa, asik main gitu ya. Nah itu kita biasakan, ayo ini kan hak Tuhan ya. Kamu harus penuhi hak itu ya. Kalau kelewatan waktunya ya ganti gitu ya. Itu sudah dibiasakan. Nanti ketika besar dia terbiasa. Kalau Ya. repotnya ketika di usia remaja, saat udah SMP SMA, nah yang ketika golden momennya itu lewat, kemudian kita baru tersadar katakanlah ketika anak sudah di usia SMP SMA dan eh, itu bagaimana cara mendidik anak untuk sholat saja. Mungkin lanjutan dari Bu Yuyun tadi ya. Iya itu, eh, nah itulah ketika dia kelewatan, eh, kelewat masa-masa pembentukan itu, ya itulah yang harus dia, ibaratnya apa yang ditanam dia akan menuai. Hmm. Ketika lalai orang tua ya untuk membentuk karakter anaknya, terutama dengan nilai-nilai akidah ibadah yang baik, ya dia akan menerima hasilnya. Kayak itu. Jadi jangan aneh, itu dia terima hasil seperti yang dia tuai gitu. Ya. Jadi jangan
baru menyesal ya, udah terlambat gitu ya. Ya, makanya itu harus jadi catatan buat orang tua ya. Jangan baru menyesalnya nanti setelah melihat anaknya itu sama sekali nggak tersentuh air wudhu, ya nggak tergerak untuk sholat Jumat gitu ya. Nah itu salahnya sendiri. Ya bagaimana perbaikinya? Ya banyak-banyaklah berdoa. Ya mudah-mudahan anaknya itu ya karena kalau sudah dewasa susah membentuknya lagi. Ya, banyak-banyaklah berdoa. Ya banyak-banyak orang tua itu minta ampun kepada Allah, istighfar. Ya, jadi jangan jadi orang tua durhaka. Anak itu bisa durhaka kepada orang tua, tapi orang tua sering kali lebih durhaka kepada anak. Ya, kenapa Hmm. orang tua jadi orang tua yang durhaka? Karena dari kecil nggak mendidik anak itu dengan baik, dengan iman, tidak mendidik anak dengan akidah, tidak persiapkan anak dari sejak masa-masa golden momentnya itu. Nah itu dia jadi durhaka sama anak, ya. Makanya jangan kita menangisi, menyesali anak kita kok begini-begini, berbuat mungkar gitu ya. Tapi nggak pernah kita menyesali diri kita sendiri, ya karena salahnya kita dulu nggak mendidik dia. Nah itu, jadi istighfarlah banyak-banyak orang tua itu, ya menyesalilah dirinya itu ya, banyak-banyak. Minta ampun dia sama Allah. Ya mudah-mudahan kalau Allah ampuni, ya itu anak itu bisa ya Hmm. mendengarkan kata-kata orang tuanya. Jadi mudah-mudahan ya dengan doa itu ya, doa dan istighfar terus ya. Karena ini tadi kesalahan dari orang tua sesungguhnya ketika melewatkan golden moment pembentukan awal anak-anak kita dalam hal akidah dan kebiasaan baik yang ini. Termasuk tadi kalau ada anak susah ajak ke masjid itu memang harus mengevaluasi orang tuanya Ustaz ya. Muhasabah terhadap orang tuanya, Ya, jangan-jangan ini memang dari orang tuanya yang memang lalai dari anak sejak usia kecil gitu Ustaz ya. ya, Masya Allah, dan ada satu lagi Ustaz, yang terakhir dari saya bacakan di chat dari eh, Bu Meli ya. Ini soal tanggung jawab terhadap anak. Jadi beliau biasa menanamkan ke anak itu harus bertanggung jawab sejak kecil, misalkan memecahkan gelas anak dia, anak harus menggantinya dan lain sebagainya. Dan ketika sudah usia lebih dewasa pun dia menerapkan hal serupa, bahkan sudah usia 20 tahun pun begitu gitu ya. Artinya si anak ketika merusak barang yang ada di rumah dia harus bertanggung jawab dengan menggantinya. Itu apa menurut pandangan Ustadz itu langkah yang baik Ustadz? ya tidak harus seperti itu ya. Eh, apa namanya mengganti secara fisik itu sebenarnya bisa-bisa saja. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita mengubah karakternya, mengubah akhlaknya. Ya, lebih baik kalau saya sih ya, bukan soal ganti menggantinya. Nah, kalau kita fokus pada mengganti supaya dia bertanggung jawab, itu berarti fokus memperbaiki fisiknya, ya materi yang sudah dia hilangkan harus dikembalikan gitu. Kalau saya sih lebih kepada mengingatkan anak itu agar dia lebih hati-hati, ya, kemudian lebih disiplin, ya, bukan fokusnya pada mengganti properti milik orang tua, walaupun niatnya mungkin untuk apa namanya supaya anak ini bertanggung jawab, ya. Kalau saya nggak kurang tidak menggunakan pendekatan itu. Tapi lebih pada pendekatan ya apa mengingatkan ya kemudian kita bagaimana mengubah perilakunya jangan sampai terulang lagi ya jangan sampai terulang lagi karena tugas anak itu bukan untuk mengembalikan eh, apa properti yang ada di rumah yang sudah hilang atau rusak ya itu orang tua tugasnya memenuhi apa eh, apa namanya memenuhi atau menjaga mengembalikan sesuatu yang rusak ya dari fisik ya benda-benda yang ada di rumah. Nah, yang paling penting adalah bagaimana karakter anak ini tidak hilang.
bagaimana kedisiplinannya, tanggung jawabnya itu akan terasah. Itu dengan terus-menerus kita dorong dia untuk memperbaiki perilakunya. Ya, bukan fokus kepada mengganti barangnya. Begitu. Wow. Baik, alhamdulillah, masyaallah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Rabu pekan depan ya dengan tema tentang parenting Nabi yang insya Allah kita akan beranjak ke tema tentang bagaimana kita belajar dari keluarga Imran. Insya Allah, yang mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, Allah sehatkan kita, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kita usia umur ya untuk tetap mentadaburi ayat-ayat Allah, dan salah satunya tentang bagaimana mendidik anak-anak sesuai dengan cara yang sudah dicontohkan oleh para nabi. Dan ini sebuah pelajaran penting di momen menjelang Idul Adha ini, adalah semuanya seperti yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putra-putranya. Sungguh-sungguhnya adalah sebuah pelajaran tentang keluarga yang sangat berharga. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dengan salah satunya kita membaca buku karya guru kita Ustaz Fahmi Salim, "Wahai anakku, benahi adabmu dan bersihkan hatimu." Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus menjadi keluarga yang terbaik, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan mencontoh keluarga teladan dari para nabi. Jazakallah khairan Ustaz Fahmi Salim yang sudah eh, eh, menyiapkan waktu untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini amal jariah, ilmu yang dibagikan untuk ke kita, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz Pam dan juga untuk kita semua. Allah berkahi kita semua menjadi keluarga yang tentu sakinah mawaddah warahmah. Dan insya Allah MKI selalu menggelar kajian-kajian keluarga setiap pagi dan malam hari bahkan. Dan insya Allah besok hari kita akan mengkaji sebuah tema tentang sekolah ayah bunda bersama Ustaz Dodi Al-Jambari dan juga Ustaz Ruli Renata. Sama-sama kita membahas hal-hal yang sangat praktik ya tentang bagaimana keluarga kita, keluarga yang tentu tadi seperti yang dikatakan Ustaz Pan Salim, sesungguh adalah keluarga atau anak kita, istri kita adalah sebuah ujian ya, dan harus kita hadapi dengan tentu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita tutup majlis dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirun, Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.